Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Bagi kalian semua yang menyukai hal-hal tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan kriminal guys, jangan lupa subscribe channel ini. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang lainnya. Anak hilang memang sering terjadi, tetapi kejadian anak hilang lalu kemudian menemukan anak lain yang mirip, itu hal yang jarang terjadi. Kisah nyata ini terjadi di Prancis. Sebuah keluarga kehilangan anak perempuan mereka, lalu menemukan anak perempuan yang lain, tetapi sangat mirip. Mereka pun menganggap itu anak mereka, dan setelah beberapa waktu merawat anak itu, ternyata itu bukan anak mereka, karena mayat anak mereka yang sesungguhnya telah ditemukan. Simak kisah nyata berikut ini. Pauline Pichard. Sebagai anak perempuan, Pauline bermain dengan saudara perempuannya yang lain di pertanian keluarganya. Rumah di daerah pertanian adalah daerah yang sangat tenang, biasanya aman di daerah permukiman desa yang kecil di sebelah timur Britania, Prancis. Pemilik pertanian itu adalah Francois Pichard. Dia adalah petani, mempunyai istri dan 9 orang anak. Anak-anak bermain di pertanian dan tidak ada kekhawatiran dari ibu mereka. Tetapi pada suatu ketika, ibunya memanggil anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah karena sudah saatnya makan malam. Semua anak-anaknya pulang, tetapi Pauline tidak ada. Setelah lama menunggu, Pauline akhirnya dinyatakan hilang. Keluarga, polisi, dan warga berkumpul untuk mencari Pauline. Mereka pun mengalami kesulitan dalam pencarian Pauline, karena anehnya Pauline menghilang tanpa meninggalkan jejak. Waktu pun berlalu beberapa minggu kemudian. Mereka pun terus melakukan pencarian terhadap Pauline dengan harapan menemukan Pauline hidup-hidup. Setelah beberapa waktu berlalu, polisi di kota Cherbourg, Normandia, menemukan anak yang cocok dengan deskripsi Pauline yang hilang. Dia ditemukan dalam keadaan bingung, berkeliaran di lorong-lorong. Ketika seorang petugas mengabarkan keluarganya dan menunjukkan foto anak itu kepada ibunya Pauline, ibunya menangis dengan gembira. Putrinya telah ditemukan pada tanggal 8 Mei. Mereka pun melakukan perjalanan 400 km dari kediaman mereka menuju kota di mana Pauline ditemukan untuk membawa pulang putri mereka. Tetapi keraguan mulai muncul. Anak yang ditemukan polisi itu lebih kurus dari Pauline. Dia telah hilang selama beberapa minggu hingga polisi menemukannya. Maka wajar jika dia terlihat lebih kurus. Tetapi walaupun begitu, dia tampak terpelihara dengan baik dan bajunya bersih. Bajunya berbeda dengan yang ia kenakan saat dia hilang di pertanian. Dia pun dalam kondisi baik, tidak mengalami luka ataupun sakit. Anehnya, anak itu tetap bisu ketika dipertemukan kembali dengan keluarganya dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahagia walaupun telah bertemu dengan keluarganya lagi. Ketika keluarganya bicara dengannya, menjadi jelas dia tidak mengerti bahasa Briton
tempat kelahirannya. Bahasa yang digunakan di seluruh Britania pun dia tidak mengerti. Ada begitu banyak pertanyaan. Bagaimana Pauline menempuh jarak 400 km? Apa yang terjadi dengannya? Mengapa dia seperti tidak memiliki ingatan tentang keluarganya? Dan mengapa dia tidak mengerti bahasa ibunya? Dua dugaan terakhir keluarganya adalah Pauline mengalami amnesia dikarenakan stres dan trauma. Meskipun tidak lagi mengenali keluarganya, ayah dan ibunya beserta seluruh lingkungan mencoba untuk memulihkan kembali ingatan Pauline. Tidak berapa lama dia pun mulai mengucapkan beberapa kata Briton dan sepertinya sudah mulai mengenali sekelilingnya. Jadi orang tuanya menganggap ingatannya sudah mulai kembali. Lalu suatu hari seorang tetangga yang bernama Yves Martin datang berkunjung. Mereka mengira dia ada di sana untuk merayakan kembalinya Pauline, seperti yang dilakukan banyak orang. Tetapi entah mengapa ketika dia melihat Pauline, Martin berteriak, "Tuhan, tolong aku bersalah." Dia lari tanpa diketahui sebabnya. Lalu terdengar kabar bahwa dia dirawat di rumah sakit jiwa setelah itu. Pada pagi hari tanggal 26 Mei, seorang pengendara sepeda bersepeda di dekat pertanian. Dia menemukan sesuatu yang mengeluarkan bau yang tidak sedap di sekitar ladang. Setelah mendekat, dia mendapati tubuh anak kecil dalam keadaan yang sudah membusuk. Di sampingnya ada tengkorak kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya. Dan juga ada setumpuk pakaian yang terlipat rapi. Ayah Pauline mengidentifikasikan pakaian itu adalah pakaian milik Pauline. Kejadian ini tidak masuk akal dan mencurigakan. Pada waktu Pauline hilang, begitu telitinya pencarian yang dilakukan terhadap Pauline, sehingga mayatnya pasti ditemukan seandainya waktu itu mayat itu ada di situ. Tempat di mana pengendara sepeda menemukan mayat, tengkorak kepala, dan baju di tempat itu. Dan juga anehnya pakaian Pauline ditemukan dalam keadaan terlipat rapi, seperti ada orang yang dengan sengaja menaruhnya di sana. Semuanya sekarang beranggapan bahwa mayat, baju, dan tengkorak kepala itu ditempatkan di sana baru-baru ini. Telah diselidiki, tengkorak kepala itu bukanlah tengkorak kepala anak kecil, melainkan tengkorak kepala seorang pria dewasa. Diduga itu adalah korban kedua dari seorang pembunuh yang tidak dikenal. Penyelidikan yang dilakukan terhadap mayat anak kecil itu telah menetapkan bahwa itu adalah mayat Pauline. Hasil penyelidikan mengatakan bahwa dia telah meninggal secara tidak sengaja. Dia tersesat dan terdampar dalam badai yang dia lewati malam itu, lalu mengalami luka-luka yang mengerikan. Tetapi penyelidikan tidak dapat mengidentifikasi identitas tengkorak kepala orang dewasa itu. Tubuh Pauline pun lalu dimakamkan di bawah nisan yang terukir namanya. Dan orang tuanya pun mengadakan acara pemakaman untuk putri mereka. Sedangkan penyelidikan lebih dalam masih terus dilakukan mengenai kasus ini. Pritchard menentukan bahwa anak yang ditemukan polisi itu bukanlah Pauline, anak mereka. Jadi mereka mengirimnya ke panti asuhan. Tidak ada yang bisa mengetahui identitas aslinya. Dan sayangnya dikabarkan di panti asuhan itu dia meninggal beberapa bulan kemudian karena penyakit campak.
misteri apa yang terjadi pada Pauline Pichard dan anak yang ditemukan polisi itu tidak terpecahkan hingga saat ini. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.